Baulawean dikenal sebagai mitos yang tersebar luas di masyarakat Jawa. Mereka percaya bahwa perempuan dengan ciri Baulawean akan membawa malapetaka. Menurut kepercayaan masyarakat, kehidupan perempuan Baulawean berjalan tidak normal karena pengaruh dari energi negatif atau makhluk halus yang sangat jahat yang mengikutinya. Namun seiring berjalannya waktu, ternyata ada juga seseorang yang mempunyai ciri Baulawean dari golongan laki-laki. Jadi, cerita Baulawean hanya yang sosok perempuan yang memilikinya itu cuma mitos saja. Baulawean sendiri merupakan ciri atau tanda khusus yang ada sejak lahir. Tanda tersebut berupa tanda lahir atau toh. Tanda lahir atau toh sendiri adalah bercak pada kulit yang bisa muncul sejak sebelum atau sesaat setelah seseorang lahir. Tanda pada kulit ini bisa datar atau menonjol dengan pinggiran teratur atau mungkin tak beraturan. Corak dan warnanya pun beragam, mulai dari coklat, hitam, biru pucat, merah muda, atau bahkan ungu. Letak dari toh tadi ada di bahu, bisa di sebelah kanan atau kiri. Ini yang termasuk toh yang termasuk dalam ciri Baulawean. Dan juga bentuknya harus bulat sebesar koin. Tidak semua orang memiliki toh atau tanda lahir. Juga tidak semua orang yang mempunyai toh termasuk Baulawean. Karena memang khusus yang mempunyai ciri toh di bahu dengan bentuk bulat seperti koin saja yang termasuk dalam Baulawean. Warna tohnya pun juga umumnya yang hitam pekat atau bisa juga hitam mendekati kecoklatan. Konon semakin pekat warnanya semakin kuat hawa gaibnya. Kehidupan orang yang mempunyai ciri Baulawean biasanya tidak normal seperti halnya orang lain. Kadang juga sifatnya yang tidak seperti orang pada umumnya pula. Biasanya cenderung lebih pendiam atau lebih suka menyendiri. Pengaruh gaib dari seorang Baulawean juga luar biasa. Energi gaib seperti otomatis menyertainya, dikarenakan tanda lahirnya yang memang sudah dipengaruhi makhluk gaib khusus. Makhluk gaib di sini tidak selamanya jahat, seperti yang diceritakan orang-orang. Ada juga satu dua yang baik dan senantiasa menjaga orang yang mempunyai ciri Baulawean dengan baik. Namun, bagi makhluk gaib yang jahat yang menjaganya akan susah untuk dinetralisir, bahkan bisa merugikan diri sendiri dan orang sekitarnya. Sebagai contoh, misalnya gini, pemilik Baulawean terkenal dengan mitosnya yang barang siapa menjadi pasangannya bakal terkena bala, atau yang paling berbahaya adalah si pasangan bisa meninggal dunia karena pengaruh energi gaib dari Baulawean tersebut. Juga misal ada orang yang hendak mengganggunya, biasanya terkena imbasnya dikarenakan rasa sakit yang diderita pemilik Baulawean dirubah oleh gaib yang menyertainya menjadi serangan balasan tak kasat mata. Umumnya kehidupan orang yang mempunyai ciri Baulawean akan terasa ketika sudah beranjak dewasa. Hanya orang sekitar yang bisa menjadi korban energi negatifnya. Namun, bagi yang menjaga Baulawean yang berupa makhluk gaib yang baik, malah kebalikannya. Umumnya, pemilik Baulawean jenis ini yang dijaga oleh gaib yang bersifat baik bisa menjadi panutan dan tempat meminta petunjuk atau pertolongan di saat terdesak. Orang dengan ciri Baulawean tidak bisa sembarangan menjalani kehidupan. Banyak tantangan dan hal-hal yang harus dijaga benar-benar, termasuk dalam memilih pasangan. Jika sampai salah, bisa berakibat fatal hingga kematian. Biasanya ada perhitungan weton khusus bagi pemilik Baulawean agar bisa mendapat jodoh yang aman dari bala yang disebabkan oleh energi Baulawean tersebut. Selain perhitungan weton, ada juga ritual atau tirakat khusus dengan tujuan menetralisir energi negatif yang akan mengganggu kehidupannya. Biasanya dengan cara diruat, seperti halnya ruatan anak-anak gimbal. Ada beberapa ubo rampe dan syarat-syarat yang harus dipenuhi agar proses penetralan berjalan dengan baik.
Sebenarnya, orang dengan ciri bahulawian tidak serta-merta bisa dikatakan membawa kesialan atau keburukan bagi sekitar. Bisa juga merupakan anugerah karena mampu membantu secara tidak langsung agar sekitarnya menjadi baik dalam hal apapun. Namun itu jika orang-orang sekitar sadar akan energi alami yang dibawa oleh si bahulawian. Orang dengan ciri bahulawian juga umumnya bersifat baik, walaupun ada energi negatif yang menaunginya. Jadi seperti memiliki dua hal atau pribadi yang berbeda dalam satu wadah. Dia bersifat baik, namun bisa mendatangkan malapetaka. Dia juga kadang bersifat buruk, namun bisa mendatangkan kebaikan lewat keburukannya. Susah untuk dinalar dan dibuktikan, pasalnya sangat jarang kita menemukan orang dengan ciri bahulawian. Jika kita bisa menemukannya, atau bahkan bisa berbaur dengannya, akan sangat baik jika dijadikan partner atau saudara. Namun, jika hendak dijadikan pasangan hidup, hendaknya berhati-hati. Perlu perhitungan weton khusus dan ruatan atau tirakat khusus pula agar kita terhindar dari malapetaka. Namun kembali ke diri masing-masing, tentang kepercayaan mitos bahulawian ini sangat sulit untuk dibuktikan, dikarenakan sangat langka orang dengan ciri ini. Bagi yang tidak percaya, mungkin itu hanya sugesti atau isapan jempol semata. Namun, bagi yang mempercayainya, hendaknya berhati-hati dalam setiap tindakan. Pasalnya, tidak semua orang yang memiliki ciri bahulawian akan mengungkapkan jati dirinya. Dia cenderung menutupi diri atau tanda lahir itu dari pandangan orang-orang sekitar agar tidak diketahui secara umum. Tentang alasan menyembunyikannya, karena biasanya pemilik bahulawian mempunyai sifat pemalu dan tidak suka hal pribadinya ditunjukkan ke khalayak umum. Juga karena tidak semua orang mau mempercayainya. Kita perlu ingat perkataan dari Sayyidina Ali bin Abi Thalib, tidak perlu menjelaskan tentang dirimu kepada siapapun, karena yang menyukaimu tidak butuh itu, dan yang membencimu tidak akan percaya itu. Tentang ciri fisik orang yang memiliki bahulawian, selain tanda lahir atau toh di bahu, tidak terlalu terlihat karena hampir sama dengan orang pada umumnya. Hanya saja dalam kelakuan atau sikap sehari-hari, biasanya orang yang memiliki ciri bahulawian terlihat seperti orang yang bodoh, padahal hanya pendiam dan susah mengungkapkan kata-kata saja. Sebenarnya dia sangat cerdas, mudah memahami banyak hal, serta ciri lainnya, dia memiliki energi bawaan berkat tanda lahir yang ada. Jadi secara otomatis akan mudah dalam mempelajari hal-hal gaib atau bahkan menguasai ilmu-ilmu gaib tanpa harus bersusah payah seperti orang lain pada umumnya. Mungkin cukup sekian pembahasan dari saya tentang ciri-ciri orang yang memiliki bahulawian, yang diantaranya dia memiliki toh atau tanda lahir di bahu sebelah kanan atau kiri dan umumnya berwarna hitam. Juga orangnya bersifat pemalu, pendiam, namun dalam hal gaib dia sangat luar biasa dalam penyerapan ilmunya.